Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke perkuliahan pertemuan ketiga gitu ya. Sebelumnya mohon maaf ya kalau yang ini videonya kurang jernih gitu ya, karena kebetulan laptopnya lagi bermasalah, belum sempat dibenerin gitu ya. Jadi semoga tidak terlalu mengganggu gitu ya, makanya ini dideketin banget itunya, headsetnya. Oke, kalau pekan pertama kita perkenalan tentang apa itu hidrologi, kemudian tentang siklus hidrologi. Pekan kedua tentang DAS ya, daerah aliran sungai, kemudian tentang neraca air, ada tugasnya juga, nanti akan kita bahas sebentar ya di tugas itu. Oke, kalau sekarang kita akan masuk ke materi yang berjudul hujan. Oke, atau nama hidrologinya lah ya, nama ilmiahnya itu presipitasi gitu ya. Lebih luasnya sebenarnya presipitasi gitu ya. Cuman di sini kita spesifiknya ke hujan gitu ya, karena memang karena kita di Indonesia iklim tropis ya, adanya kan musim kemarau, musim penghujan gitu ya. Nggak ada salju, nggak ada salju gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara yang memang di subtropis. Oke, apa itu presipitasi? Presipitasi adalah istilah umum gitu ya, yang mana ini menyatakan tentang uap air yang mengalami kondensasi. Kondensasi itu berarti perubahan uap menjadi air ya, seperti embun gitu ya. Sudah dijelaskan ya kemarin di siklus hidrologi kan, airnya menguap karena matahari, kemudian mengkondensasi ya di awan, kemudian karena bantuan angin jatuhlah dari atmosfer ke bumi dengan berbagai bentuk dalam rangkaian siklus hidrologi. Di sini ada tanda cukup kita ini ya, garis bawahnya adalah ada kata-kata segala bentuk. Kenapa bukan air gitu maksudnya ya, karena air yang jatuh tadi kan yang maksudnya uap dari air sudah jadi uap air ya, itu yang jatuh bentuknya berbentuk cair, itu kita sebut memang sebagai hujan atau rainfall. Namun ada juga yang berbentuk padat gitu ya. Yang padat ini kita sebut sebagai salju atau snow. Nah, pada kuliah ini kita hanya membahas tentang hujan seperti itu ya. Karena ya kita di Indonesia, data itu yang kita butuhkan. Kenapa kita butuh data hujan? Salah satunya adalah untuk mengetahui debit banjir gitu ya, untuk mengetahui kapasitas suatu waduk, misalkan intinya kaitannya dengan infrastruktur atau bangunan air. Oke, sebelum ke cara mengukur dan perhitungannya, kita akan membahas gitu ya istilah-istilah yang akan kita temui nanti di materi tentang hujan ini, atau kita sebut sebagai parameter hujan. Oke, yang pertama ada yang namanya intensitas, dilambangkan dengan I. Artinya adalah laju hujan atau kecepatan hujan. Oke, berarti seperti kecepatan kendaraan gitu ya. Hujan juga sama, ada namanya intensitas atau sebagai laju hujan. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah tinggi air per satuan waktu. Tinggi air itu maksudnya gimana? Hujan saat kita tampung misalkan ya, tinggi genangannya maksudnya. Seperti halnya kalau hujan turun di bumi, misalkan di permukaan tanah, ya tinggi genangan dalam satuan waktu itu berapa mili atau berapa senti. Cuma bedanya kalau misalkan pakai wadah itu kan nggak ada air yang masuk ke dalam gitu ya, karena kan apalagi wadahnya kalau yang kedap air ya, hampir semua nggak ada ya. Kalau beda sama jatuh ke bumi asli tanah kan pasti ada air yang masuk ke dalam bumi. Tapi secara
pengertian sama gitu ya. Artinya adalah tinggi air itu tinggi genangan air saat hujan gitu ya, per satuan waktu. Contoh, intensitas hujannya milimeter per menit, itu satuannya, atau milimeter per hari, atau kadang cuma dinyatakan dalam satuan milimeter gitu ya, atau senti. Cuma biasanya di depan dikasih tahu berikut merupakan data tahunan. Artinya adalah itu adalah total tinggi ya, tinggi airnya tadi selama 1 tahun misalkan, kayak gitu. Kemudian tadi intensitas ya dilambangkan dengan I, ada namanya lama waktu atau durasi, dilambangkan dengan T, time ya. Sudah jelas ya, artinya adalah panjang waktu di mana hujan itu turun dalam menit atau jam. Jadi nanti kalau Anda ketemu soal ya prakteknya seperti apa, ya jangan heran gitu ya kalau satuannya ya enggak menit ya jam. Cuma nanti yang saya tekankan di sini adalah kalau misalkan Anda menggunakan menit, maka seluruh data yang lain pun harus mengikuti menit. Dan sebaliknya kalau Anda menggunakan jam, yang lain juga sama harus dibuat dalam bentuk jam supaya bisa dioperasikan. Nanti ke contoh soalnya ya. Jadi itu ya, harus menyamakan satuan, itu wajib. Kemudian tinggi hujan, jadi beda ya. Kalau tinggi hujan atau D, jumlah atau kedalaman yang terjadi selama durasi hujan dan dinyatakan dalam ketebalan air di atas permukaan datar dalam milimeter. Kalau ini nggak ada waktunya gitu ya. Kalau tadi intensitas pakai waktu, berarti kalau intensitas itu adalah tadi ya, tinggi hujan dibagi waktu, D per T. Kalau tinggi hujan ya udah tingginya aja dalam satuan milimeter atau sentimeter. Itu kemudian frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah kejadian di mana biasanya itu dinyatakan dengan kata ulang, return period. Return period kata ulang gitu ya, di mana dilambangkan dengan T besar. Misal sekali dalam 2 tahun, itu frekuensi. Terus ada juga namanya intensitas hujan rata. Kalau tadi intensitas aja, ini namanya rata, ada ratanya. Apa bedanya dengan yang tadi? Intensitas hujan rata adalah perbandingan antara kedalaman hujan dan durasi hujan. Kalau rata itu biasanya dari beberapa data ya. Jadi juga bukan cuma satu data, tapi dari beberapa data yang memiliki nilai yang serupa ya. Itulah rata-rata. Kalau intensitas tadi I itu sendiri satu ya. Kalau rata-rata berarti udah banyak gitu. Tadi ya parameter hujan yang akan kita temui, istilah-istilahnya di subbab selanjutnya. Nah, bagaimana cara menentukan kategori ya derajat hujan dan intensitas hujan? Berikut merupakan tabelnya gitu ya. Derajat hujan, derajat curah hujan itu dikatakan yang pertama hujan sangat lemah apabila intensitas curah hujannya itu kurang dari 1,2 mm, ini kecil ya. Nah, kondisi seperti ini biasanya tanahnya agak basah atau dibasahi sedikit. Itu ya, mungkin mengalami tadi di sini juga lagi hujan dikit. Tapi ya benar. Alhamdulillah cuma sebentar gitu ya. Nah, kalau kondisi hujan sangat lemah itu biasanya tanahnya agak basah atau dibasahi sedikit, jadi nggak sampai becek, nggak sampai ini macam-macam ya, terang gitu ya. Cuma ya memang
pada hujan sangat lemah ini gitu ya, kadang bahkan tidak terlihat gitu ya tanahnya itu basah atau enggak, karena mungkin tanahnya airnya cepat mengering ya ke dalam tanah. Ada juga hujan yang lemah, tadi kan sangat lemah. Kalau lemah itu antara 1,3 dan 1,2 dan 3. Ciri-cirinya adalah tanahnya ini jadi basah semuanya, tetapi sulit untuk membuat padelnya gitu ya. Kemudian hujan normal. Kalau normal itu intensitasnya sekitar 3-14, dapat membuat padel dan bunyi hujan pun bisa kedengaran sampai bunyi gitu ya. Kan ada yang hujan tuh nggak kedengeran gitu ya. Nah kalau di hujan normal ini bunyi hujannya kedengeran gitu ya. Mungkin yang sekarang lagi hujan di rumahnya ya bisa sambil dibayangkan. Kalau hujan deras itu intensitasnya adalah sekitar 18-60. Kalau kondisi ini tentu ya airnya tergenang di permukaan ya. Bayangkan airnya tergenang gitu ya, banyak banget kalau hujan deras itu, dan bunyi keras hujan kedengeran gitu ya, terdengar berasal dari genangan, jadi sampai kedengeran gitu ya bunyi hujannya. Kemudian adalah hujan sangat deras, intensitasnya adalah lebih dari 60, gede banget ya. Nah kondisi hujan seperti ini biasanya ditumpahkan sehingga saluran dan drainase meluap gitu ya. Meluap itu berarti melebihi kapasitasnya. Oke, tadi itu adalah pengertian intensitas ya. Nanti berarti kalau ada soal-soal biar cepat nyambung gitu ya. Intensitas itu apa maksudnya, pakaiannya seperti apa, kecepatannya seperti apa. Oke, selanjutnya adalah alat untuk mengukur hujan. Sebentar ya, saya cek dulu rekamannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengukuran hujan ya. Nah, alat ukur hujan itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada penakar hujan biasa atau manual rain gauge dan penakar hujan otomatis atau automatic rain gauge ya. Nah, untuk pengukuran curah hujan ini biasanya data yang diperoleh itu bisa berupa harian atau curah hujan itu bisa berupa periode waktu yang lebih pendek ya, misalkan menit gitu ya. Kalau data hujan tipe pertama tadi dapat diukur dengan penakar hujan biasa. Jadi kalau untuk data hujan yang pendek itu bisa menggunakan alat ukur yang biasa gitu ya, dimana dia sangat sederhana sekali gitu ya, hanya terdiri dari bejana dan corong yang luasnya sekitar 200 cm persegi dan dipasang setinggi 120 cm dari permukaan tanah. Ini alatnya ya. Ya ini Anda bisa lihat di sini, ini yang atas ini. Ada corongnya, ada bejananya, ini bejananya gitu ya. Kemudian nanti diukur gitu ya, berapakah air yang tertampung dalam waktu tertentu.
Kira-kira seperti ini juga alatnya. Sebentar. Nah, kalau untuk periode yang lebih pendek gitu ya, itu alat penakarnya adalah menggunakan ARR, Automatic Rainfall Recorder, berarti yang otomatis gitu ya. Berarti dia sangat pendek ya, bahkan poin per detik pun bisa direkam karena memang sudah tidak manual lagi ya, sudah menggunakan komputer gitu ya, atau alat perekamnya itu lebih canggih lah intinya, tidak manual, intinya udah pakai apa namanya, teknologi yang lebih canggih. Nah, berdasarkan mekanisme perekamannya ada 3 jenis ya. RR itu ada yang tipe weki apa bacanya intinya yang kayak apa, timbangan lah ya, paket gitu ya, tipping paket, dan float itu mengambang gitu. Nah, sebelum kita membahas macam-macam alat pengukur hujan, kita lihat stasiun hujan tuh kayak gimana gitu ya. Karena alat pengukur hujan ini harus diletakkan pada stasiun-stasiun hujan. Ada yang pernah lihat? Kalau saya jujur belum pernah lihat secara langsung ya. Langsung gitu mah belum. Hampir mirip seperti ini ya, yang kayak buat listrik itu loh ya, stasiun PLN gitu ya. Cuma ini adalah untuk mengukur intensitas hujan ya. Ini contohnya, alat-alatnya ditempatkan di sebuah tempat ya, diberi pagar dan dengan jarak tertentu. Itu pun ada aturannya, nanti akan dibahas ya, bagaimana menempatkan alat penakarnya itu. Nanti juga akan dibahas juga bagaimana cara menentukan jumlah alat penakar hujannya. Oke, mari kita lihat. Nah, ini contoh stasiun hujan ya, lebih lengkapnya seperti ini. Anda bisa lihat ya, berarti alat penakar itu yang bentuknya tabung itu ya, dengan jarak tertentu, di mana alatnya dimasukkan ke dalam ya, untuk mengukur salah satunya. Sekarang kita akan masuk ke alat penakar hujan biasa. Tadi disampaikan dia terdiri dari corong dan botol penampung yang berada di dalam suatu tabung silinder. Nah, kayak gini ya. Sketsanya ini sketsanya. Kalau ini adalah apa namanya, gambar realnya seperti ini. Ini ada corong ya, kemudian dimasukkan wadah ini ke dalam corong tadi ke dalam silinder. Di bawah corong tadi ada botol ya, untuk mengalirkan air. Nah, cara kerjanya adalah tadi hujan kan jatuh ya ke situ, pada corong itu melewati botolnya, kemudian tertampung di dalam tabung silinder. Untuk mengetahui volumenya, maka kita bisa mengukurnya ya. Kalau silinder berarti kan luas luas corongnya. Kemudian kita bisa ukur volume airnya, karena kan tadi tabung silinder itu ada garis ukurnya, jadi bisa terukur kan itu berapa mili. Kemudian luas corongnya tujuannya adalah untuk mengukur, untuk mendapatkan itu ya, kedalamannya. Jadi kalau
misalkan saat pengukuran itu ya, curah hujannya itu kurang dari 0,1 mm, dapat dari mana angka dengan satuan mm adalah volume tadi ya, dibagi dengan luas corong. Luas corong itu maksudnya apa? Luas permukaan corongnya. Nanti kan akan ketemu kedalaman. Nah, kalau kedalamannya ketemu 0,1, kurang dari 0,1, misalkan 0,0 berapa, maka kita catatnya nilainya adalah 0 aja. Karena saking kecilnya gitu ya. Tetap ditulis 0, tapi kalau misalkan tidak ada datanya, barulah boleh ditulis menjadi garis ya. Itu bedanya antara nilai yang kecil sama tidak ada data hujan, supaya ketahuan gitu ya. Jadi nggak dianggap sama, meskipun sama-sama tidak ada nilainya, tapi yang satu 0, yang satu garis. Yang 0 artinya nilainya sangat kecil sekali, kurang dari 0,1. Yang garis artinya tidak ada hujan pada saat itu. Nah, alatnya seperti ini ya. Di situ terlihat ya, ada ini bejananya tuh artinya adalah wadah luarnya. Ini corong, luas corong tuh artinya yang ini ya, yang masuk ke dalam botolnya. Oke, ini berarti bukan yang atas ya, tapi yang ini masuk ini. Set. Volume dibagi luasan, inilah nanti ketahuan kedalaman hujannya. Mana tadi? Bentar ya. Nah, ini gambar lebih dekatnya seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Ya, di berbagai macam bentuk ya. Cuma memang kalau prinsipnya sama. Ada corong, ada botol, kemudian ada ininya, wadahnya ya, yaitu dimasukkan ke dalam tabungnya itu. Itu yang biasa, oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke yang otomatis, atau kita sebut sebagai ARR gitu ya, dimana tadi ada berbagai macam. Yang pertama adalah tipe timbangan. Nah, tipe timbangan ini dia, kalau tadi yang ini tuh kan harus manual ya, Anda pakai form ya kan, pakai kertas tulis volumenya berapa, luasan corongnya berapa, baru ketemu kedalaman, dan kita mencatat waktunya, baru cari rumusnya gitu ya. Intinya pakai tangan gitu, manual. Kalau jenis yang ini dia udah ada ini ya, pencatatnya otomatis, jadi tersambung gitu. Atau kita sebut alat ini itu bisa ya merekam jumlah kumulatif hujan secara kontinu. Nih, kelihatan ya, pakai milimeter block. Jadi kayak misalkan nyatet gempa gitu ya, kelihatan nggak, pernah lihat ya, bisa bergerak sendiri alatnya gitu ya. Cuma memang kurangnya alat ini tidak dilengkapi dengan sistem pengurasan otomatis. Oke. Berarti kekurangannya tidak lengkap banget ya. Artinya lebih canggihnya dan lebih ke masalah pengukuran intensitas hujan. Tipe timbangan kalau digambarkan, diilustrasikan seperti ini. Ini paketnya, kemudian masuk ke dalam sini ya, air diukur nanti ya. Dengan pena. Nah, nyambung ya. Nah, disambungkan dengan sebuah silinder dibungkus kertas berskala. Nanti silindernya akan gerak sendiri sambil nulis ya.
intensitas atau kedalaman hujannya berapa. Itu tadi adalah penakar hujan jenis timbangan. Nanti silakan ya cari di YouTube gimana sih bentuk aslinya kalau di Indonesia itu seperti apa. Ya. Nah, bagaimana sih cara atau syarat teknis ya penempatan dan pemasangan alat pada stasiun hidrologi? Berarti nggak boleh ngasal ya. Jadi ada caranya. Perhitungannya juga sama, menghitung jumlah stasiun nanti ada juga di materi ya. Satu materi sih masih setelah pembahasan ini. Bentar ya. Oke. Terkait tentang syarat penempatannya, yang pertama, penempatan penakar hujan itu harus pada lokasi yang sedemikian rupa ya, sehingga sebisa mungkin angin ya, kecepatan angin itu sangat kecil ya, sekecil mungkin. Jadi menghindari angin sekali, karena kan angin itu bisa ini ya, menyebabkan adanya air itu mengalami peluapan atau airnya jatuh dari penakar hujan gitu ya, sehingga data yang diperoleh pun jadi tidak valid nantinya. Selain sebisa mungkin jauh dari angin, juga adalah terhindar dari pengaruh penangkapan air hujan, berarti yang bisa nangkep hujan lainnya gitu ya oleh benda lain sekitar alat penakar hujan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk penempatan stasiun hujan hendaknya berjarak minimum 4 kali dari tinggi rintangan terdekat. Jadi minimum jaraknya adalah 4 kali dari tinggi rintangan terdekat ya. Jadi makanya tadi terlihat ya jauh-jauh jaraknya. Kemudian yang ketiga, lokasi di suatu lereng yang miring ke satu arah tertentu hendaknya dihindarkan. Jadi sebisa mungkin di tempat yang datar ya, jangan di tempat yang miring. Kemudian penempatan corong penangkap hujan diusahakan dapat menghindari pengaruh percikan curah hujan ke dalam dan sekitar alat penakar. Makanya sebaiknya di sekitar alat penakar hujan itu maksudnya adalah dasarnya ya, lantainya itu sebisa mungkin berupa rumput atau kerikil. Jadi bukan lantai beton atau sejenis ya, karena kalau lantai beton kan nanti airnya turun, ada yang turun bisa mantul ya. Jadi itu bukan air tertangkap tapi air pantulan, jadi hasilnya pun tidak valid nantinya. Jadi itu ya syarat-syarat ya dalam penempatan alat penakar hujan di stasiun hidrologi. Nah seperti ini ya, bisa terlihat ya, diusahakan jaraknya tadi 4 kali dari tinggi rintangan. Kemudian sebisa mungkin alasnya ya itu adalah dari rumput, karena kalau rumput atau kerikil kan kalau misalkan hujan dia tidak mantul ya, tapi diserap. Beda kan kalau misalkan alasnya itu lantai atau beton. Sekarang kita akan menghitung bagaimana cara menentukan jaringan pengukuran hujan, terutama menentukan jumlah stasiun hujan pada suatu kawasan gitu ya. Perencanaan jaringan stasiun hujan pengukuran, saya ulangi, perencanaan jaringan stasiun pengukuran hujan itu adalah sangat penting di dalam hidrologi. Kenapa? Karena jaringan ini akan memberikan nilai ya, menampilkan besarnya atau jumlahnya hujan yang jatuh di das. Kan kemarin sudah belajar tentang das kita ya, daerah aliran sungai, dan kita ingin tahu berapa sih intensitas hujan atau curah hujan di das tersebut. Makanya itu kan disebut sebagai suatu kawasan gitu. Satu kawasan itu ada berapa stasiun yang dibutuhkan.
Nah, untuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya, stasiun mencatat hujan, stasiun pencatat hujan itu harus didistribusikan secara merata supaya hasilnya ini ya valid. Selain itu juga stasiun hujan yang dipasang di dalam das jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak kan mahal, ya kan? Tapi juga jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit hasil pencatatannya juga jadi tidak bisa dipercaya, artinya kurang valid ya. Jadi makanya perlu dihitung gitu ya, berapa pastinya ya, yang mana juga tidak terlalu banyak, yang mana itu jadinya mahal, atau tidak terlalu sedikit yang jadinya data tidak valid. Oke, rumusnya adalah seperti di bawah ini. Jumlah optimum stasiun hujan dapat diperoleh dengan persamaan berikut. N adalah CV dikuadratkan per E. N itu apa? Jumlah stasiun hujan, kemudian CV adalah koefisien variasi hujan didasarkan pada stasiun hujan yang ada, kemudian E adalah presentasi kesalahan yang diizinkan. Nanti diketahui ya kalau yang berupa data-data tetap. Nah, itu kan N-nya. Nah, sebelum ke situ maka kita cari CV-nya dulu ya kan. CV itu adalah 1000 kali lambda per P strip, saya bilang P strip ya. CV tadi apa? Koefisien variasi hujannya. Kemudian kalau lambda itu adalah standar deviasi. Oh, nanti Anda mungkin sudah dapat mata kuliah statistika, ada mungkin ya. Kemudian per P stripnya, apa itu P strip? Adalah hujan rata dari N stasiun. Kalau tadi itu adalah P kecil, dan belum ada ya P kecil nanti. Kalau P strip besar ini adalah hujan rata dari N stasiun. Berarti rata-rata dari beberapa stasiun itu P strip ya. Nah, untuk mencari standar deviasi rumusnya adalah di bawahnya itu ya. N dibagi dengan N-1, baru dikalikan dengan P strip dikuadratkan dulu, dikurangi P strip dikuadratkan, kemudian dikurung, kemudian dipangkatkan setengah ya. Berarti hati-hati di situ nanti dalam pengoperasiannya. Nah, mencari P strip rumusnya adalah sigma P, total seluruh hujan rata, dibagi dengan jumlah stasiun yang ada atau N. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Ini contoh soalnya. Dalam suatu das terdapat 3 buah stasiun hujan. Oh, ini rumusnya ada yang salah ya. Sebentar ya, saya ganti dulu. Bentar ya, saya ganti dulu. Yang ini tadi karena saya ngambil. Nah, harusnya nggak ada kuadratnya ya.
Jadi nggak ada kuadratnya ya. Yang itu. Oke, pertama diketahui ada 3 buah stasiun hujan, di mana hujan rata tahunannya di ketiga stasiun tersebut tersebut berturut-turut adalah 1800, 2200 dan 1300 mm. Berarti itu adalah curah hujannya ya. Tentukan jumlah optimum stasiun hujan di das tersebut jika kesalahan yang diizinkan adalah 10%. Oke, yang pertama berarti diketahui P-nya ya, P1, P2, P3, artinya curah hujan di stasiun 1, 2, dan 3. Berarti pertama kali adalah kita cari P stripnya dulu, dimana rumusnya adalah sigma P berarti total P dibagi dengan N-nya. Berarti jumlah stasiunnya berapa? 3. Berarti ini ceritanya udah terbangun 3. Tapi kita mau ngecek nih, harusnya berapa sih yang benar sesuai dengan ketentuan ya, dan sesuai dengan kebutuhan. Diperoleh nilai P strip 1700. Ini juga harusnya bukan ini ya, komanya salah. 1767 aja, nggak ada 6-nya. Ini jatuhnya nanti ini bukan koma ya, 1000 itu menandakan. Oke, ketemu rata-rata curah hujannya dari ketiga stasiun adalah 1767 mm. Maka P kuadratnya, P strip kuadrat, rumusnya adalah sigma P kuadrat dibagi dengan N ya. Maka 1500 dikuadratkan dulu, 1200 dikuadratkan ditambah 1300 dikuadratkan, total baru dibagi 3. Diperoleh nilainya adalah 3.256.667 mm. Pakai rumus apa tadi? Rumusnya ini tadi ya. Kemudian mencari standar deviasi ya. Standar deviasinya berarti N per N-1, N-nya 3 per 2 ya, dikali P kuadrat strip, berarti dikurangi dulu ya, 1767 baru dipangkatkan setengah. Maka diperoleh nilainya adalah 449. Kemudian kita bisa mencari nilai CV tadi seperti ini ya, koefisien variasi hujannya ya kan. Maka diperoleh nilainya adalah 25,4. Kemudian kita bisa cari N yang seharusnya ya. Ternyata N yang seharusnya itu adalah CV kuadrat 25,4 kuadrat dibagi E nya dapat dari mana? Itu yang di soal. Kesalahan yang diizinkan yaitu 10%. Dalam persentase berarti kita ambilnya 10. Diperoleh nilainya adalah 6,46.
atau kita bulatnya ke atas ya, ternyata butuh 7 stasiun gitu ya. Tapi yang existing yang ada hanya 3. Artinya apa? Butuh tambahan 4 stasiun hujan lagi. Itu contoh soal ya, cara menentukan jumlah stasiun atau jaringan pengukuran hujan. Setelah kita mencari stasiunnya, terkait stasiunnya atau jaringannya, kemudian kita akan menentukan gimana cara menentukan intensitas hujannya, curah hujannya. Kalau tadi kan lebih ke alatnya ya buat mengukur, sekarang ke hujannya fokus ya. Untuk mengukur curah hujannya yang tadi ya satuannya contohnya milimeter per menit gitu ya, atau milimeter per jam. Oke, udah mau mati sebentar ya, saya just dulu. Oke, dikit lagi lah, udah mau beres. Mana tadi? Sebentar ya. Oke, untuk selanjutnya adalah penentuan hujan kawasan. Mana tadi? Ini kenapa? Nah, stasiun penakar hujan ini hanya memberikan kedalaman tinggi di titik di mana stasiun itu berada. Sehingga hujan pada suatu luasan harus diperkirakan ya. Kan stasiunnya bukan semua titik diukur kan, enggak, tapi kan mewakili ya dari luasan tertentu, sehingga harus diperkirakan dari titik pengukuran tersebut. Karena apabila suatu daerah itu ya, misalkan itu ada lebih dari 1 stasiun di kawasan das itu yang ditempatkan secara terpencar, berarti jauh-jauh gitu ya, itu pada dasarnya pasti hujannya tercatat itu kemungkinan besar tidaklah sama gitu ya. Makanya jangan heran ya kadang kalau di sini hujan, di sana enggak, padahal deket kayak gitu ya. Apalagi kalau ini ditempatkannya jauh-jauh meskipun dalam satu kawasan loh ya kan. Makanya perlu kita perkirakan. Ada 3 metode yang akan kita pakai. Cuma untuk hari ini kita membahas yang metode aritmatik. Ini yang paling gampang. Ini cocok untuk stasiun hujan yang nilai curah hujannya itu hampir seragam lah ya, nggak jauh beda. Metode ini paling sederhana dengan cara merata-ratakan hujan ya, aritmatik di seluruh das. Nah, stasiun hujan yang dihitung pada metode ini adalah yang di dalam das ya. Tapi kalau misalkan ada stasiun nih tapi di luar das tapi jaraknya deket banget, nah maka boleh diperhitungkan gitu ya. Kelebihannya adalah dia ini sederhana banget, mudah, tapi kekurangannya tentu ya tidak teliti. Namun akan cukup baik nilainya apabila penyebaran hujannya merata. Kalau enggak ya tidak. Yang kalau misalkan bervariasi, satunya 30, satunya lagi 50, satu 60, nah itu kurang cocok menggunakan metode ini aritmatika. Rumusnya adalah ini, P sama dengan sigma PI dibagi N, dimana I adalah mulai dari 1 sampai jumlah stasiun hujannya, atau P aksen sama dengan ini ya, P1 tambah P2 dan seterusnya plus PN per N, dimana P adalah hujan rata-rata di satu das, P ada aksen astrip ya di atasnya. Kalau PI adalah curah hujan atau intensitas hujan di tiap-tiap stasiun.
N adalah jumlah stasiun. Contohnya ini ada suatu das dipasang 4 ya. Nah, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah kita hanya memasukkan stasiun yang ada di dalam das saja, yaitu ABC, atau kita boleh memasukkan D karena D ini dekat sekali. Oke, yang pertama kita coba masukkan yang hanya di dalam das, maka curah hujan rata-ratanya adalah PA ya kan, ditambah PB tambah PC dibagi 3. Gampang ya, 22 tambah 28 tambah 30 bagi 3 ketemu 26,67 mm. Boleh juga kita masukkan yang D, di total dibagi 4 ketemu 26,25 mm. Jadi agak beda dikit lah ya, boleh dimasukkan seperti itu. Nah, untuk pekan depan kita akan fokus ke metode Thiessen. Mohon untuk semuanya memiliki ini ya, millimeter block. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya akan menanyakan. Terima kasih atas kehadirannya. Salam.